Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Alvira Della Prasinta, Hertina Ramadan, Ismaya Nur Juniarti, Muhammad Basit Kamal, Naufal Sadu, Samuel Yakub Musa Sianturi. Di kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang metode harga pokok proses. Tetapi sebelumnya kita akan menyampaikan pokok pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama, definisi harga pokok proses. Yang kedua, memantau realisasi biaya. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, laporan biaya produksi. Yang kelima, metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Pembahasan yang pertama adalah mengenai definisi harga pokok proses. Harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal atau bukan berdasarkan pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan ditertibkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, pabrik semen, pabrik tahu, dan pabrik tempe. Arus produk pada harga pokok proses. Produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses yaitu yang pertama, arus produk berurutan atau sequential product flow. Yang kedua, arus produk sejajar atau parallel product flow. Yang ketiga, arus produk selektif atau selective product flow. Berikut adalah gambar aliran produk secara berurutan. Di sini kami mengambil contoh perusahaan muara besi tekstil yang mempunyai 3 departemen produksi, yaitu Departemen Pemotongan, Departemen Tenun, dan Departemen Painting. Dan untuk proses produksi dimulai dari Departemen Pemotongan dengan memasukkan bahan baku yang dikombinasikan dengan tenaga kerja dan biaya overhead. Setelah selesai dipindahkan ke Departemen Tenun dengan penambahan biaya tenaga kerja dan biaya overhead, kemudian dipindahkan lagi ke Departemen Painting dengan penambahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya, gambar aliran produk secara paralel, di mana kami mengambil perusahaan mebel yang memproduksi sejenis kursi dengan bahan baku kayu dan besi cor. Perusahaan mempunyai beberapa departemen produksi, yaitu Departemen Pemotongan Kayu yang melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setelah itu dipindahkan ke Departemen Penghalusan. Pada Departemen Peleburan Besi melibatkan biaya, tenaga kerja, dan overhead. Pekerjaan yang sudah selesai pada masing-masing departemen dipindahkan ke Departemen Perakitan dengan menambahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setelah itu dipindahkan lagi ke Departemen Penyelesaian dengan menambahkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Selanjutnya ada gambar aliran produk secara selektif. Format aliran produksi fisik di mana produk berpindah ke departemen-departemen yang berbeda dalam suatu pabrik, tergantung pada produk final yang akan diproduksi. Contohnya yaitu perusahaan Teks Semala yang mengolah kapas menjadi kain yang akan dibuat pakaian, jadi sebagian lagi dibuat corak dan langsung dijual.
Perusahaan mempunyai beberapa departemen produksi, yaitu Departemen Tenun, Departemen Painting, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengepakan. Proses pengolahannya yaitu bahan baku kapas diolah dengan menambahkan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Produk selesai pada departemen ini ditransfer ke Departemen Painting untuk diberi corak. Sebagian lagi ditransfer ke Departemen Penjahitan untuk dibuat baju. Pada kedua departemen ini, kain diolah lagi dengan menambahkan tenaga kerja dan overhead pabrik. Produk selesai pada masing-masing departemen ditransfer ke Departemen Pengepakan dengan menambahkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Selanjutnya ada manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pembahasan selanjutnya ada memantau realisasi biaya. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu tersebut telah diputuskan. Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total biaya produksi sesuai dengan yang telah diperhitungkan atau sesuai rencana atau tidak. Metode yang dilakukan adalah harga pokok proses. Menghitung laba atau rugi periodik. Informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba atau justru rugi. Laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada tiap periode. Rumus: hasil penjualan, harga jual persatuan X volume produk yang dijual, persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal, biaya produksi, biaya BB sesungguhnya, biaya TKL sesungguhnya, biaya FOH sesungguhnya dijumlahkan menjadi total biaya produksi, lalu dikurang oleh persediaan produk dalam akhir, lalu ditambah harga pokok produksi, hasilnya menjadi harga pokok produksi yang tersedia untuk dijual, lalu dikurangkan oleh persediaan produk jadi akhir. Setelah itu dikurangi lagi dengan harga pokok produk yang dijual, hasilnya menjadi laba kotor. Akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen pada suatu periode. Pada arus produk yang berurutan, produk selesai dari departemen 1 akan menjadi bahan baku atau input departemen 2, dan produk selesai dari departemen 2 menjadi persediaan barang selesai yang siap dijual. Laporan biaya produksi. Pengertian: laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, dan pertanggungjawabannya juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya atau ke persediaan barang jadi. Isi laporan biaya produksi. Yang pertama, biaya total dan per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen. Yang kedua, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Yang keempat,
biaya yang transfer ke departemen berikutnya atau kepersediaan barang selesai. Isi laporan biaya produksi. Bagian pertama, memuat data kuantitas. Bagian kedua, memuat jumlah biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan. Bagian ketiga, memuat pertanggungjawaban biaya. Data kuantitas. Data kuantitas menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesannya terhadap unit produk. Data dinyatakan dalam unit produk, misalnya buah, liter, dan kilogram, tidak dalam satuan bahan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Yang kedua, jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Pertanggungjawaban biaya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Dan yang kedua, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Poin yang kelima, metode HP proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen atau perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Pengaruh terjadi produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan dengan anggapan. Yang pertama, produk hilang pada awal proses, dan yang kedua, produk hilang pada akhir proses. Selanjutnya, metode harga pokok proses produk melalui satu departemen. Buka kurung, tidak ada BDP awal, tutup kurung. Di sini contohnya ada PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 19 kali 1 adalah: yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 5 juta, dan yang kedua ada biaya bahan penolong sebesar 7.500.000, dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja yaitu 11.250.000, dan yang keempat ada biaya overhead pabrik atau BOP sebesar 16.125.000. Jadi jumlah total 39.875.000. Selanjutnya jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi 2 kilo, barang dalam proses 100%, BB dan BB, penolong 50%, BTK 30%, dan BOP 50 kg. Laporan biaya produksi PT Risa Rimendi. Diketahui untuk data produksinya yaitu dimasukkan dalam proses sebanyak 2.500 kg, produk jadi ditransfer ke gudang sebanyak 2.000 kg, produk dalam proses akhir sebanyak 500 kg, dan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 2.500 kg. Selanjutnya itu biaya dibebankan. Untuk biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk total biaya dari masing-masing diketahui dari soal di slide 27. Untuk biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, dan biaya overhead pabrik 16.125.000. Kemudian dijumlahkan total biayanya menjadi 39.875.000. Selanjutnya yaitu unit ekuivalen. Untuk mendapatkan unit ekuivalen, kita harus melakukan perhitungan unit ekuivalen terlebih dahulu. Untuk perhitungannya ada di slide 29. Rumusnya yaitu unit produk selesai ditambah dalam kurung unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaian.
Untuk unit produk selesai, itu semuanya sama, yaitu 2000, didapat dari slide 27, dari barang jadi sebanyak 2000 kg. Kemudian, untuk unit dalam proses, itu semuanya juga sama, sebanyak 500, didapat dari slide 27, dari barang dalam proses sebanyak 500 kg. Dan untuk persentase penyelesaiannya juga didapat dari slide 27. Di situ sudah ada persentase untuk masing-masing. 100% untuk BBB dan BB penolong, 50% untuk BTK, dan 30% untuk BOP. Kemudian kita tinggal menghitung untuk mendapatkan unit ekuivalennya. Untuk BBB didapatkan 2.500, BBP 2.500, BTK 2.250, dan BOP 2.150. Jika sudah, kita tinggal pindahkan unit ekuivalen ini ke dalam tabel biaya dibebankan. Setelah itu, kita menghitung harga pokok per unit. Harga pokok per unit ini dihitung dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk BBB, 5 juta dibagi 2.500, HP per unitnya 2.000. BB penolong, 7.500.000 dibagi 2.500, HP per unitnya 3.000. BTK 11.250.000 dibagi 2.250, harga pokok per unitnya 5 juta. Dan untuk BOP 16.125.000 dibagi 2.150, HP per unitnya 7.500. Kemudian kita jumlahkan HP per unitnya menjadi 17.500. Setelah itu kita melakukan perhitungan biaya. Yang pertama, kita menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu 2000 kg dikali 17.500. 2000 kg ini didapatkan dari data produksi, yaitu produk jadi ditransfer ke gudang sebanyak 2000 kg. Dan untuk 17.500 didapatkan dari jumlah HP per unit yang sudah dihitung tadi. Maka hasilnya adalah 35 juta. Kemudian kita menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. BBB 100% dikali 500 dikali 2000, hasilnya 1 juta. BB penolong 100% dikali 500 dikali 3000, hasilnya 1.500.000. BTK 50% dikali 500 dikali 5000, hasilnya 1.250.000. Dan BOP 30% dikali 500 dikali 7.500, hasilnya 1.125.000. Untuk persentase itu yang 100%, 50%, dan 30% didapatkan dari soal di slide 27 dari barang dalam proses. Di situ sudah diketahui persentase untuk masing-masing. Untuk yang 500 itu didapatkan dari data produksi, yaitu produk dalam proses akhir sebanyak 500 kg. Dan untuk yang 2000, 3000, 5000, dan 7500 itu didapat dari HP per unit dari masing-masing biaya produksi. Setelah itu kita totalkan untuk mendapatkan HP produk dalam proses akhir. Totalnya adalah 4.875.000. Kemudian untuk jumlah biaya produksi itu didapat dari HP produk jadi yang ditransfer ke gudang 35 juta ditambah HP produk dalam proses akhir 4.875.000. Jadi jumlahnya adalah 39.875.000. Berikut merupakan laporan biaya produksi PT Risa Rimedi bulan Februari 2006. Selanjutnya yaitu jurnal yang dibutuhkan. Untuk jurnal yang dibutuhkan itu ada 6 jurnal. Yang pertama, jurnal untuk pencatatan pemakaian bahan baku. BDP BBB didebit sebesar 5 juta dan persediaan bahan baku dikredit sebesar 5 juta. Yang kedua itu untuk pencatatan pemakaian bahan penolong. BDP biaya bahan penolong didebit 7.500.000, persediaan bahan penolong dikredit 7.500.000. Yang ketiga yaitu pencatatan BTK. BDP BTK didebit 11.250.000, gaji dan upah dikredit 11.250.000. Kemudian yang keempat untuk pencatatan BOP. BDP BOP didebit 16.125.000 dan berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. Yang kelima yaitu untuk mencatat produk selesai. Persediaan produk jadi didebit sebesar 35 juta,
BDP BBB dikredit 4 juta, BDP biaya bahan penolong dikredit 6 juta, BDP BTK dikredit 10 juta, dan BDP BOP dikredit 15 juta. Yang terakhir yaitu untuk mencatat barang dalam proses akhir. Persediaan PDP akhir didebit sebesar 4.875.000, BDP BBB dikredit 1 juta, BDP biaya bahan penolong dikredit 1.500.000, BDP BTK dikredit 1.200.000, dan BDP BOP dikredit 1.125.000. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.